Apakah itu 3 jagoan keluarga Gu? Kakak tertua Gu Jiachen dikatakan bahwa ketika dia berusia 18 tahun, dia memiliki 10 orang bahkan sangat ada dan mendapat medali kertas pertama yang masih hidup. Gu Jialf adalah aktor pemenang piala termuda di negara naga. Yang paling hebat masih Gu Feng. Meskipun dia anak angkat keluarga Gu, tapi dia masih muda. Sudah kokoh duduk di posisi ketua grup Gu. Kudengar keluarga Gu sudah mencari putri Gu yang hilang. Sudah 5 tahun menunggu putri itu. Menempuh keluarga top. Hahaha. Angin apa yang membawa 3 dewa besar ini ke sini? Jiayin difitnah oleh bajingan. Sampai dibuang ke tempat seperti ini, tinggal selama 5 tahun. Wanita Jangan Bergerak, jika bergerak lagi saya bunuh kamu. Hari ini saya baru keluar penjara. Apa yang ingin kamu lakukan? Ini dia putri yang selalu kamu rindukan. Jiayin, grup Gu sudah izinkan kerjasama dengan Hisu. Asalkan kamu cerai dan pulang ke rumah. Kak, perusahaan yang saya bantu Hisu dirikan sudah terdaftar di bursa. Keluarga kita pasti akan semakin bahagia nanti. Nyonya Gu, suami Anda Hisu, melaporkan Anda mencuri rahasia grup Gu. Silakan ikut kami pergi sekali. Apa? Saya tidak melakukan itu. Gu Jian. Bukti sudah lengkap dan jelas. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Tenang saja. Hanya 5 tahun. Saya akan menjaga putri kamu untukmu. Hisu. Jika bukan karena saya, bisakah kamu dalam 2 tahun saja dari pelayan menjadi manajer umum perusahaan terdaftar? Apakah kamu masih punya hati nurani? Saya sekarang akan cari orang untuk membuktikan bahwa ini fitnah terhadapmu. Kamu ini narapidana. Apa yang saya dapatkan dari MU? Hei, jangan lupa. Yaya masih di tanganku. Cepat pergi. Hisu, kamu bajingan. Yaya. Asalkan Gu Jiayin tidak bisa keluar penjara hari ini. Kembalikan foto saya. Saya adalah putri orang terkaya Gu Qiu. Asalkan kamu kembalikan foto saya kepada saya. Setelah saya keluar penjara, saya bisa maafkan semuanya. Dia bilang dia putri orang terkaya. Putri orang terkaya apa bisa masuk penjara? Kamu hanyalah yatim piatu yang tidak diinginkan siapapun. Ingin. Ambil sendiri ke sini. Telanjang kaki. Maaf. Tangan tergelincir, kembalikan padaku. Lupa memberitahumu, hari ini kamu tidak bisa keluar dari penjara ini. Suamimu yang baik itu, khususnya memperpanjang hukumanmu 3 tahun lagi. Menyuruhku untuk menjagamu dengan baik. Hisu, hal yang paling aku sesali seumur hidupku adalah menyembunyikan identitasku. Mengkhianati keluargaku hanya untuk bersamamu. Tahan dia. Pakai pekahan kakak. Bersihkan wajahnya dengan baik. Berhenti. Jiayin. Rufeng. Jiayin sudah tinggal di sini selama 5 tahun. Kalian benar-benar menjaganya dengan sangat baik selama ini. Itu semua dia yang minta, tidak ada hubungannya dengan saya. Katakan lagi-lagi. Kalau bukan karena dia hari ini berkata, kalau bisa menghalangi Gu Jiayin keluar dari penjara, dia akan mengirim uang ke keluarga kami juga tidak berani melakukan ini, kamu. Tenang saja. Bagaimana begini? 1 kali pukul, 1 juta. Berani enggak? Sudah setuju ya? 1 tamparan 1 juta, benar. Nanti setelah kami keluar, kamu harus ingat memberikannya pada kami. Tenang saja. Uang akan dimasukkan ke rekening kalian tanpa kurang 1 sen pun.
Tapi, kalian tidak punya kesempatan untuk menghabiskannya. Kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga. Antarkan aku ke keluarga Hi dulu. Dia sudah menyakitimu sebesar itu, kamu masih mau cari dia? Aku. Inilah pria baik yang kamu cari. Bagaimana keluarga Gu bisa melahirkanmu yang terlalu cinta buta seperti ini? Aku pergi ke keluarga Hi untuk menjemput Yaya pulang. Dia adalah anakku. Kalau begitu, kami menemanimu kembali. Tidak perlu. Hutang dia padaku, aku akan menagihnya sendiri. Kontrak antara perusahaan Hi dan perusahaan Gu baru saja akan diperpanjangkan. Jika selama 5 tahun ini, dia mau bersikap baik pada Yaya, uang perpanjangan kontrak itu akan aku anggap sebagai nafkah anak yang dia bayarkan untuk merawatnya. Ayo pergi. Gu Jain, bukankah kamu seharusnya masih di penjara? Aku dijebak Hisu masuk penjara selama 5 tahun, mengalami semua penghinaan. Hampir mati di dalam. Beginikah perlakuan kalian padaku? Boleh saya perkenalkan? Orang ini adalah cinta sejati satu-satunya seumur hidupku. Kaeng. Cepat, tanda tangani perjanjian cerai ini, keluar dari rumahku. Kamu mau cerai sama aku, malah mau aku keluar tanpa bawa apa-apa? Kamu cuma wanita tua yang baru keluar dari penjara, nggak ada hak buat nawar sama aku. Apology, Inying. Dia kan putriku yang hilang. Ini siapa sih orang gadungan ini? Kamu, selain bisa cuci baju, masak, kamu bisa apa lagi? Jadi istri Hisu? Kamu nggak pantas. Buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Aku ini putri Gu yang asli. Dulu kamu kan miskin banget. Aku cuma mau jaga harga dirimu yang cuma segitu itu. Makanya aku sembunyikan identitasku dan sama kamu, diam-diam bantu kamu. Jadi manajer umum perusahaan publik. Malah kamu bukan cuma kejam. Mata kamu juga buta. Hahaha. Kamu? Jangan-jangan di penjara kamu jadi gila? Aku bukan cuma ambil suamimu. Anakmu pun cuma kenal aku. Yaya, sini ke mama. Yaya. Suamimu mengkhianatimu, anakmu sudah aku latih. Kamu bisa APA sama aku? Aku kan yang bantu Hisu. Dapetin kontrak perpanjangan Gu. Besok habis upacara penandatanganan, Hi Group bakal jadi grup kedua terbesar setelah Gu Group. Dan kamu bakal jadi rumput liar, bisa diinjek-injek siapa aja. Kontrak yang kamu maksud, yang ini? Kok kontraknya ada di kamu? Karena kontrak ini, aku yang dapetinin buat kamu. Rufeng, soal proyek pengembangan Nancheng, bisa nggak? Hisu cuma pelayan hotel. Kok kamu rela jadi kayak gini? Kayak setengah manusia setengah hantu? Aku sama dia, Rufeng. Aku percaya dia punya kemampuan. Kasih dia satu kesempatan. Oke. Ying, gimana sih? Bukannya kontraknya ada di kamu? Aku. Dia itu siapa sih? Kontrak Gu Group. Mana mungkin ada di tangan orang luar? Kontrak ini palsu, soalnya kontrak Gu Group. Pasti ada stempel khusus Gu. Nah, di tanganku. Kok dia bisa punya stempel Phoenix Gu? Halo? Stempel Phoenix-nya dicuri. Gak apa-apa, yang dicuri itu palsu. Lagian stempel Phoenix Gu cuma diakui sama keluarga Gu. Kok dia bisa punya stempel Phoenix Gu? Sudah 5 tahun di dalam, belajar merampas terang-terangannya. Bagaimana kamu mendapatkan Gu si Feng Zhang? Dia tahu nama lengkap Feng Zhang. Ying, itu kan putri sulung grup Gus Hi. Feng Zhang tidak di tangannya, jangan-jangan. Ada di tangan si palsu ini? Kak, asalkan kamu setuju cerai dengan Hisu. Aku bisa kasih 1 juta, biar kamu hidup enak. Soalnya, keluarga Gusi paling nggak kekurangan uang. Kasih 1 juta. Udah anggap tinggi kamu. Anggap tinggi? Cuma segini uangnya? Aku nggak tertarik. Hisu, kalau bukan karena malam itu kamu selamatkan aku. Orang yang nggak punya kemampuan, nggak punya ijazah.
Lain waktu kamu bisa berdiri diam begini. Kuatlah di depan aku. Kakap. Itu dulu. Sekarang, aku adalah orang baru. Paling berkuasa di seluruh Jiangcheng. Jangan remehkan anak muda yang miskin. Iya, bapakku sukses sendiri. Aku aja belum bilang kamu ngehalangin dia. Dia sukses? Kalau bukan karena aku. Hisu, kamu cuma bisa bilang jangan remehkan anak muda. Jangan remehkan orang paruh baya. Yang mati dihormati. Hah, tanpa aku, Gu Jiayin, kamu cuma orang yang sepenuhnya. Aku memang mau cerai sama kamu. Aku yang gak mau kamu lagi. Bawa anakmu, pergi. Ya, aku mamamu. Ikut mama, ya? Hisu, sehari lagi, aku akan buat kamu rasakan. Apa itu penyesalan yang mendalam? Buang ludah. Gu Jiayin, masih mau lawan aku? Pak, ini apa? Dengan Gus Hi Feng Sang ini, haha, aku rebut Gus Hi. Tambah satu sirat lagi. Hahaha. Gu Jiayin, kenapa kamu lagi? Aku. Pak Gugu. Anda datang? Aku datang. Untuk jemput putri sulung keluarga Gu. Gu are you Feng? Di mana dia? Gu Ying memang putri keluarga Gu. Dekat dengan keluarga Gu, ini keberuntungan besar. Aku pasti kaya. Oh dia di lantai atas. Aku panggil dia turun temui Anda. Pak Gu. Aduh, Guru Feng itu sifatnya kejam banget. Kalau dia tahu aku. Ying Ying. Wah, Ying Ying, kamu di sini. Pak Gu. Pak Gu datang jemput kamu nih. Pak Gu tampangnya gagah banget ya. Iya. Bisa nggak kamu minta dia soal kontrak perpanjangan? Kasihi grup tambahan 10%. Enggak. 5% keuntungan. Hah? Beneran? Gampang, santai dulu. Aku ganti baju dulu baru pergi. Jangan. Ganti baju buat apa? Nanti kan udah jadi satu keluarga. Sekarang nggak ambil banyak dari keluarga sendiri, nanti uangnya bakal jadi milik ketiga kakakmu semua. Dengerin suami ya, ayo. Jiayin, kamu mana? Cepetan. Aku bukan. Jangan bikin Pak Gu nunggu lama. Ayo. Ayo, pergi sana. Cepetan. Aku bukan. Halo. Rufeng, Yaya lukanya parah. Kamu di mana? Oke, aku langsung keluar. Ini, gimana? Aku suruh kakak pulang dulu. Aku mau nemenin kamu lagi. Cuma flu biasa, istirahat 2 hari udah sembuh. Kalian orang tua gimana sih? Dia kekurangan gizi parah. Plus banyak memar, yang lama dan baru bertumpuk. Aku lihat aja sakit hati. Tadinya dia sehat-sehat aja. Kenapa sekarang nggak bisa bicara? Ya karena kalian pukul. Dia sekarang autism parah. Dan PTSD, untuk sementara nggak bisa bicara. Jangan sampai dia kena stres lagi. Ini anak kandungmu sendiri nggak sih? Aku cuma bisa bilang gini, kalian pikir sendiri deh. Jiayin, pulang yuk. Mereka juga harus bayar mahal. Rufeng. Upacara penandatanganan besok tetap jalan, Hisu. Aku mau kalian rasakan rasanya jatuh dari puncak. Selamat datang, Nona Besar. Bikin rame-rame banget. 1 jam lagi, aku Hisu. Akan jadi orang terkaya kedua di Jiangcheng. Wah, grup Gu beneran serius ya? Sama kerja sama grup Hi. Kamu antar jalan. Kamu ini siapa sih hari ini? Tapi ini inspeksi Miss Gu, putri keluarga Gu. Miss Gu, putri keluarga Gu? Bukannya dia ada di sini? Ying, kenapa nggak kasih tahu duluan? Aku ini, General Manager keluarga Hi. Hari ini, jangan sampai kamu mencuri perhatianku. Miss Gu ada di sana. Orangnya mana? Di sini ketahuan, rencanaku merebut grup Gu akan terbongkar. Bodoh, aku aja nggak kenal.
Terima kasih ya. Aku juga punya anak perempuan 5 tahun, hamil itu nggak mudah. Wanita karir yang hamil lebih nggak mudah lagi. Aku masih ada urusan, kita akan ketemu lagi. Kamu ke ballroom dulu, aku bersihkan sini. Biar nggak ada yang terluka lagi. Oak. Gu Jiayin memang anak yang baik. Wah, ini kan kakak Jiayin. Kok kamu di sini bersih-bersih? Keluar dari keluarga He, jadi nggak bisa hidup ya. Hahaha. Katanya mau bikin aku bangkrut dan menyesal, kok malah. Cuma bikin aku menyesal kehilangan asisten rumah tangga yang sangat hebat? Kak Jiayin, kalau kamu nggak bisa hidup lagi, kembali aja jadi asisten rumah tangga. Aku nggak keberatan. Soalnya lihat kakak hidup susah begini. Hariku juga jadi sedih. Gu Jiayin, jangan nggak tahu terima kasih. Kamu tahu aku sekarang siapa? Kalau kalian tahu nggak, dia itu siapa? Asisten khusus Presiden Direktur Gu. Helian. Aku aja. Oke, Asisten khusus, aku kasih tahu, dia cuma mantan istriku. Seseorang yang nggak ada yang mau, ini kan kita. Asisten khusus Gu, halo, aku putri keluarga Gu. Gu Ying. diam aja ngapain? Dia lagi mau salaman sama kamu. Kamu tukang bersih-bersih, ini urusanmu apa? Cepat pergi bersihin toilet. Jangan-jangan, dia tahu aku palsu. Anda putri keluarga Gu, aku cuma karyawan Gu. Anda terlalu memuji aku. Oh, aku biasanya sopan sama orang, Hisu. Upacara penandatanganan akan dimulai, kita pergi. Gu Jiayin, kamu. Hari ini hari penting, Tuan He. Ini wilayah keluarga Gu, lebih baik jangan cari masalah. Tuan He hati-hati jalan. Anjing pelaharan berani main-main dan gangku, Inying? Sejera pikatnya. Nona, kenapa? Justru perlahan-lahan baru seru. Ayo pergi. Lihat, tanpa ketua, kontrak ini gimana mau tanda tangan? Sudah tanggal berapa jam? Keluarga Gu begaini kara kerja samanya? Ketua sudah menyerahkan hak penuh keputusan kerjasama ini. Kepada pihak lain yang bertanggung jawab. Kenapa nggak bilang dari tadi? Aku sambut. Gu Jiayin, kenapa kamu selalu muncul? Ini tempat yang pantas buat kamu? Cepat pergi. Kalau aku pergi, kontrak kalian nggak bakal jadi. Tuan He tadi bilang mau menyambutku. Tapi, meski aku di sini, kerja sama kalian. Tetap nggak bakal berhasil. Hahaha. Gu Jiayin, apa karena cerai denganku? Kamu terlalu terpukul, jadi... Bawa si imut ini keluar. Nona Gu adalah penanggung jawab kerjasama ini. Masa sih? Pak Gu mana mungkin serahkan ke dia? Soal ini, Nona Gu bisa tanya langsung padanya. Maksudmu apa? Kamu meragukanku? Asisten Lee, ini, kenalkan? Dari mana dia dapatkan stempel Phoenix? Tanda tangan kontrak dulu. Selama stempel Phoenix ada padaku, keluarga Gu akan akui kontrak ini. Sudah bilang, aku putri keluarga Gu. Pemilik sendiri nggak kenal? Putri keluarga Gu ada di sini, masih mau ngeles? Ini gimana? Aksu, kurasa asisten ini dan kakak Jiayin. Ada hubungan khusus ya? Aku nggak apa-apa dipermalukan, yang penting kamu dapat kontrak. Stempel Phoenix hanya mengakui orang yang punya darah keluarga Gu. Palsu, cuma bisa tiru bentuknya. Tapi nggak bisa gunakan kekuatannya. Guing, kalau kamu cap stempel ini, gelar putri keluarga Gumua batal. Ying Ying. Kok hilang? Hisu, sudah waktunya kamu bangun dari mimpi jadi kaya mendadak. Selama aku ada di sini, kontrakmu tak akan bisa ditandatangani. Tidak mungkin. Pasti tadi belum tercetak. Itu karena stempel ini sama sepertimu, palsu.
Tidak mungkin. Pasti kamu. Kamu yang main-main di kontrak ini. Keras kepala ya? Baiklah, akan kubuktikan padamu. APA. Inilah stempel Phoenix Gu yang asli. Hahaha, Nona besar, tunjukkanlah padaku. Kamu kenapa di sini? Ini stempel Phoenix Gu, Ken? Tanpa stempel ini, bagaimana Jain menandatangani kontrak? Rufeng, kita sudah lama terpisah, adik. Kamu diadopsi keluarga Gu, jam-jam suka Jain puluhan tahun. Kali ini, jangan sia-siakan kesempatan. Kakak, kamu bicara apa? Jiain, di hatiku hanya adik. Benarkah? Aku tidak percaya. Asisten Li, kamu membantu Gu Jiain merebut posisi nona besar Yingying di keluarga Gu dan mencoba menggagalkan kerjasama Gu dan He. Beranikah kamu menanggung dosa ini? Asisten Li, asal kerja sama Gu dan He berhasil. Aku tidak akan laporkan ini pada Pak Gu. Apa yang tidak boleh ku ketahui? Kenapa dia datang? Pak Gu, itu semua karena mantan istriku. Dia terlalu mencintaiku. Jadi setelah tahu, aku dan Yingying, putri keluarga Gu, bersama, dia malah ngotot bilang. Dia juga putri keluarga Gu, demi menyenangkanku. Tapi tenang, meski kami pernah menikah, kami hanya status suami istri, tak pernah jadi kenyataan. Seumur hidupku, hanya Yingying yang kesinta. Apa? Lalu Yaya anak siapa? Hisu. Siapa kau berani sombong di sini? Adik. Saat aku tinggal di keluarga Gu. Kenapa hanya lihat Gu Jiain, tak pernah lihatmu? Pak Gu. Anda pasti salah. Lihat. Yingying punya stempel Phoenix Gu. Aku sengaja taruh stempel Phoenix palsu. Untuk jaga-jaga dari pengkhianat. Tangkap dia. Kamu yang manis ini. Usir mereka semua, tutup perusahaan He. Mulai sekarang, siapa yang berani bekerja sama dengan keluarga He, berarti musuh keluarga Gu. Semua orang, ayo. Kamu berani menipuku? Lepaskan aku. Aku benar-benar putri keluarga Gu. Aku putri Li Qingliang. Apa? Kamu, putri Li Qingliang dan wanita itu? Betul. Jadi, aku juga keluarga Gu. Apa perbuatan mereka dianggap selesai begitu saja? Sudahlah, jangan diperbesar. Aku khawatir dengan ibu. Dia sudah berusaha keras untuk move on. Baik, demi Jiain, pergilah. Tadi, apa maksud Hisu bilang belum ada hubungan suami istri? Kamu salah dengar. Yaya memang anak Hisu. Gu Jiain, kamu saja bisa cerai dengannya. Kenal Guru Feng. Kakak masih menungguku di lantai bawah. Jiain, meskipun Hisu memperlakukanmu seperti ini, kamu masih tidak bisa melupakannya? Guru Feng. Kakak masih menungguku di lantai bawah. Jiain, meskipun Hisu memperlakukanmu seperti ini, kamu masih tidak bisa melupakannya? Tahan sebentar. Jiain, kamu masih ingat siapa aku? Kakak Ru Feng. Tapi aku tidak mau cuma jadi kakakmu. Antarkan cincin di laci meja samping tempat tidurku ke Grand Hotel Shengxi. Cepat. Jiain, aku pasti akan memberimu pernikahan termegah. Jiain. Jiain mau menikah dengan pelayan hotel? Kabur dari rumah?
Apa? Sudahlah, mungkin ini lebih baik. Asisten Lee, aku ingin semua informasi tentang Yaya. Dari lahir sampai sekarang. Selama Feng Zhang ada di tanganku, keluarga Gu pasti jadi milikku. Jangan-jangan. Ayah, putri keluarga Gu itu. Benar-benar Gu Jiayin? Lalu, siapa Gu Jiayin yang muncul ini? Yang berhubungan dekat dengan Gu Jiacheng? Itu pasti bukan dia. Gu Jiayin sudah takut dengan kakaknya sejak kecil. Dia hanya mau dekat dengan Ru Feng. Oh ya, SD adikmu sudah saya cari. Bisnis bawa dia sana saja. Terima kasih, Pak. Benar-benar palsu. Lihat bagaimana aku menghukummu. Asu, kenapa kamu tidak menungguku ya? Bu, kamu datang ya. Sayang kecil, berani menyamar sebagai putri keluarga Gu. Membuat Asu kehilangan kontrak, sampai dipukul seperti ini juga. Kenapa tidak hilang saja kau ini, perempuan? Karena aku memang putri besar keluarga Gu asli. Gu Jiayin pasti palsu. Kamu bahkan berani mempermainkan kami kan? Alasan aku tidak membongkar mereka di pesta itu adalah karena kakak dia. Gu Jiayin dan kakakku punya rahasia. Tuan Gu sengaja menutupi rahasia mereka, makanya keluarga kaya ini sungguh berantakan ya. Apa mungkin 5 tahun lalu? Cantik lagi kaya, nggak tahu nanti jadi milik siapa. Apakah kamu yang menyelamatkanku? Cantik lagi kaya, nggak tahu nanti jadi milik siapa. Mari kita menikah. Saudara, maaf ya. Kedua orang ini sudah menepus saya bertahan-tahan. Kalian sudah bercerai, ngapain buru-buru? Yang paling kacang sekarang adalah mengusir Gu Jiayin. Kalau aku jadi putri keluarga Gu, baru bisa bantu kamu dapatkan kontrak itu. Akhirnya kamu sadar juga dengan pria itu. Semoga dia memang begitu. Ru Feng dia sudah menikah. Ibu akan pulang ke negeri 2 hari lagi, kamu pindah kembali tinggal di rumah saja. Juga lebih mudah untuk merawat Yaya. Yaya autis, dia tidak suka tempat yang ramai. Aku mau pindah tinggal keluar bersama Yaya. Aku tidak setuju. Kalau Hisu datang cari kamu lagi buat bikin masalah, bagaimana? Hisu adalah ayah kandung Yaya. Dia tidak akan benar-benar menyakiti Yaya. Gu Jiayin, hari ini kalau kamu berani keluar dari pintu ini. Aku ke kantor lewat sini, bukan sengaja mau antar kalian. Aku juga lewat sini. Yaya, ini rumah baru kita. Yaya. Kenapa kamu lari kemana-mana? Bikin ibu takut sekali. Aku salah. Maaf ya Yaya, ibu terlalu terburu-buru. Ibu seharusnya tidak marah padamu. Mainan ini dari mana? Kamu siapa? Anda Nona Gu kan? Tuan Gu yang suruh saya datang ke sini. Tuan Gu jadi berkata, ini untuk Nona Yaya. Terima kasih. Bu Yaya, besok ibu antar kamu ke sekolah, ya? Ada banyak anak kecil yang mau bermain bareng kamu. Ayo. Beberapa orang benar-benar keras kepala ya. Kamu merasa kasihan sama Jiayin, malah pakai nama saya untuk cari gara-gara. Sebentar lagi Nona Gu akan bawa anaknya ke sini untuk mengurus surat pendaftaran masuk sekolah. Kamu tunggu di sini, ini kesempatan bagus buat membangun hubungan baik sama keluarga Gu. Kenapa cuma Nona Gu yang datang? Aku kira bisa ketemu yang katanya 3 cowok ganteng keluarga Gu loh. Kalau tahu gini aku gak usah dandan khusus deh. Baiklah, gak tahu nih bagaimana sih penampilan Nona Gu itu. Nona Gu adalah putri keluarga Gu pemilik perusahaan Gu. Pastilah berpakaian paling mewah, pakai otakmu dikit dong, bodoh. Kenapa belum datang juga sih?
Ini pastilah putri keluarga Gu itu. Guing, mobil ini. Bukan hadiah ulang tahun dewasa yang ibuku kasih ke aku ya. Kepala sekolah sudah minta saya menunggu Anda di pintu gerbang khusus. Baik, ayo masuk. Orang tua hanya boleh sampai di pintu, tinggalkan anaknya dan silakan pergi. Loh, kenapa dia bisa masuk? Dia orang yang dijadwalkan kepala sekolah untuk diterima khusus. Kamu siapa bisa menuntut? Aku bisa jaga diriku sendiri baik-baik. Sampai jumpa. Anak keluarga Nona Gu benar-benar lincah sekali. Sudah kelihatan dari sekarang pasti dia pemimpin perusahaanku nanti. Identitas Dou lebih baik kita rendah hati saja. Saya mengerti. TAPI. Saya sangat tidak puas kenapa Guaya juga bisa masuk sekolah ini. Orang itu baru saja keluar dari penjara. Anak dari keluarga macam itu juga pantas bermain bareng Dou. Bersama para pewaris kalangan atas seperti ini, maaf Nona Gu, kami akan segera memberitahu orang tuanya untuk menarik diri dari sekolah. Gu Jain, aku mau biar kamu lihat. Siapa sebenarnya orang yang benar-benar punya kuasa di sini? Direktur Gu, kenapa tidak memberitahu kepala sekolah saja? Langsung suruh Yaya menemui Anda saja? Kondisi Yaya spesial, kalau saya muncul tiba-tiba. Takutnya membuat dia terpengaruh secara emosional. Kamu pulang saja duluan, saya masuk sendiri lihat-lihat. Silakan masuk. Untuk anak kecil dengan kondisi spesial seperti ini, mohon bantuannya untuk lebih banyak perhatian. Ya Direktur Gu, guru-guru kami. Semua berpendidikan tinggi, pasti tidak akan pernah keluar. Skandal diskriminasi anak berkebutuhan khusus. Saya ingin lihat ruang istirahat anak-anak. Ada apa ini? Kepala sekolah, dia baru saja mengganggu anak-anak lain. Saya menyuruhnya keluar untuk dihukum berdiri. Tenang saja, lingkungan di sini benar-benar aman. Silakan lewat sini. Ada apa? Jangan-jangan Yaya kenapa-napa? Kenapa dia boleh masuk? Dia kepala sekolah yang ditugaskan khusus untuk menerima tamu. Tidak boleh. Aku harus kembali. Bu Guru, Yaya di mana? Aduh, Yaya tadi masih di sini. Tidak tahu lari kemana. Bu Guru, kondisi Yaya khusus. Tidak boleh mendapat stimulasi apapun. Lalu kenapa kamu bawa dia ke sekolah? Banyak anak keluarga kaya saja saya tidak sanggup jaga semua. Siapa yang sempat urusi anak bisu kamu? Kamu. Nona Gu. Tahu di sekolah dagang Yaya. Yaya. Aku hari ini pakai hok couture Chanel. Gu Jian. Kamu sekarang semakin tidak karuan hidupnya. Sampai dulu seorang anak saja diganggu. Yaya di mana sebenarnya? Saya tahu apa. Sekolah ini besar, cari sendiri saja. Ibu, silakan keluar. Sekolah kami tidak menerima orang tua yang punya catatan kriminal. Saya hanya ingin menemukan anak saya. Mama. Guing, Bu Guru Fang. Mari kita bicara baik-baik. Kamu mau apa? Aduh! Ayo, pulang. Apa yang terjadi? Kepala sekolah Tang, Ada APA? perempuan gila ini memukul orang di sekolah. Saya minta ke Yaya saya keluarkan. Hutang ibu dibayar anak. Kamu benar-benar pandai mengetahui apa? Padahal jelas kamu yang menyuruh Dodo mengganggu Yaya. Ini kan anak yang Pak Gu Direktur pesankan khusus. Enak-enak berkelahi. ITU bikin APA. Kuma. Bermain, tapi mengganggu teman itu masalah prinsip. Tenang saja. Ini pasti akan diselesaikan sesuai aturan. Dan kamu, bagaimana jadi guru? Berkelahi juga dianggap sepele. Kepala sekolah, cek CCTV buktikan aja. Iya. Xiao Fang, cek CCTV-nya. Cek dong. Kepala sekolah, dia baru putri keluarga Gu yang asli. Kenapa nggak bilang dari tadi, dia putri keluarga Gu yang asli? Ini pasti kelasnya Yaya. Ibu Yaya,
tadi Bu Fang ingetin aku. Sekolah ada peraturannya. CCTV cuma bisa diakses orang tertentu. Orang tua Daudu. Anda ikut aku lihat CCTV-nya. Lihat gimana cara nanganin masalah ini. Ada orang-orang nggak punya duit, nggak punya kuasa, cuma bisa nurut dan terima rugi. Daudu, ayo pergi. Ini aturan apa sih? Yang jelas Dodo yang duluan ganggu Yaya. Sekolah ini punya mereka yang bilang itu aturan. Cepat bawa anak bisu ini pergi dari sini. Siapa suruh kamu bikin keluarga gu? Kamu bilang sini. Siapa keluarga gu? Tentu saja Nona Guing. Semua orang di Junction Tahu, jangan baru-baru ini. Putri keluarga gu yang baru ditemukan. Oh ya? Ha! Nenek-nenek dari mana ini? Jangan ikut campur. Kok dia nggak kenal direktur Gu? Jangan-jangan. Nona Gu, ngapain ngomong sama nenek-nenek ini? Masalah ini kamu mau ditanganin gimana? Suruh ibu Yaya. Sujud minta maaf sama aku, lalu tampar mukanya sendiri 10 kali. Dengar nggak? Cepat! Kamu kan guru, cara nanganin masalah. Siapa yang berkuasa? Siapa yang benar? Pendapat Nona Guing, itu peraturan sekolah. Kalau aku gini gimana? Badut, berani pura-pura jadi keluarga Gu? Ha! Nona Gu, kamu nggak apa-apa kan? Kamu tahu nggak Nona Gu itu siapa? Kepala sekolah. Kamu biarin orang ini nyinggung putri keluarga Gu? Direktur Gu, menurut Anda, gimana cara nanganin yang pas? Kamu tahu nggak, nenek-nenek yang kamu sebut itu adalah Direktur Gu. Direktur Gu, aku nggak bisa kehilangan kerjaan ini. Kepala sekolah Zhang, aku cuma lakukan perintahmu. Director Gu, aku mau mengundurkan diri. Selain itu, publikasikan video perundungannya. Masukkan Dodo ke daftar hitam semua sekolah di kota ini. Kalau Bu Fang mau ikut sama si palsu ini, biarkan saja. Nanti, di dunia pendidikan kota Jiang, aku tak mau dengar suara kalian lagi. Cepat pergi! Gu Jain, kamu kasih apa sih ke keluarga Gu? Sampai Pak Gu pun mau belain kamu? Gak boleh, dia jangan sampai masuk keluarga Gu. Kamu sudah terlalu sabar. Yaya, ini nenek. Yaya, ini pertama kalinya nenek ketemu kamu. Nenek gak bawa hadiah apa-apa. Sebentar nenek ajak beli makanan enak. Suka nenek? Pintar sekali. Ayah, Ada urusan? APA, lagi butuh duit? Gu Jian, kan kamu paling sayang si bisu itu? Kamu juga jangan berharap baik-baik saja. Asu. Beberapa bulan lagi aku mau lahiran. Kita ambil Yaya pulang, biar dia jaga adiknya. Lihat kamu, kurus sekali. Keluarga Higa ada yang baik. OM Temenin Main, ya? Yaya, lihat dia mimpi buruk. Sini. Om kasih buah. Untungnya Yaya gak mirip keluarga Hi. Malah mirip banget sama Rufeng. Mungkin anak perempuan lebih mirip omnya. Ya, kenapa? Kan Om bukan Om kandung, jaga jarak yang wajar aja. Yaya mirip Rufeng. Juga suka cari Rufeng. Kalau gak tahu, mungkin dikira bapak anak kandung. Gu Yaya umur 4 tahun. Ternyata, gak ada hubungannya sama aku. Yaya, umur berapa tahun? Yaya terdaftar umur 4 tahun. Itu keluarga Hi yang salah catat. Siapa? Anjing, nabrak pintu gak sengaja. Yaya, cepat ikut ayah pulang. Hisu kok bisa nemuin ke sini? Yaya, Gu Jiain, kamu keluar. Kilyar. Pakku. Aku mau bawa Yaya pergi. Bawa Yaya pergi. Betul. Aku kasih tahu. Aku dengar dari Guing bilang, Gu Jiain sudah dekat sama kakakmu. Bahkan Direktur Gu sudah mengakui menantu ini. Itu gue lagi. Lalu bagaimana? Jadi saya bersedia membawa Yaya pergi. Asalkan keluarga kalian mau membayar sedikit biaya pengasuhan. Lagi pula, saya kan ayah sah Yaya secara nama. Dan wali yang sah menurut hukum. Apa yang saya lakukan ini? Semuanya demi kebaikan dia. Selama 5 tahun, kau mengasuh Yaya dari anak yang sehat.
Menjadi seperti ini, masih bilang itu demi kebaikannya? Kau. Kau berani memukul saya? Kau juga punya hubungan dengan orang itu kan? Kulihat keluarga Gu kalian ini. Benar-benar tempat. Oak, Gu Jiayin Jangon berpura-pura jadi penchkat. Kau kan mau bikin saya bangkrut? Baiklah. Kalau begitu kita bertemu di pengadilan. Aku lihat bagaimana kau. Ibu tunggal yang tidak punya pekerjaan bisa menang melawan saya. Bu, besok saya akan mulai bekerja di Gu Group. Baik Tuan Gu, saya akan langsung turun menyambut Nona Gu. Direktur Lin bilang Nona Gu masuk kerja hari ini. Saya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekatinya. Naik pangkat dan naik gaji kan cuma masalah sebentar saja. Halo, saya datang untuk wawancara. Semua barang murahan, HMPH, lebih miskin dari saya. Daftar di sini. Ini mobil saya. Saya tahu, tapi kau belum dengarkan. Hari ini putri dari keluarga Gu masuk kerja. Kau tidak punya kesempatan. Datang lagi lain kali. Halo, saya Gwing. Kenapa dia lagi? Anda pasti Nona Gu kan? Silakan lewat sini. Hey Bukin, kenapa kau belum pergi? Yah, bukankah ini Gu Jiayin? Bukankah kau sudah hooket up dengan Tuan Muda Gu? Kenapa kau keluar kerja lagi? Aduh, kau tidak ditinggalkan kan? Sungguh menyedihkan. Suamimu tidak mau kamu, kakak sultan kamu sudah bosan main denganmu. Di rumah masih ada anak yang sakit jiwa yang harus diurus. Tekanan hidupmu pasti besar banget kan? Gwing, kamu memang suka dipukul ya? Kamu tahu siapa yang kamu pukul ini? Putri keluarga Gu kan? Gwing, skenario yang sama dimainkan berkali-kali. Kamu ini suka banget jadi pengganti saya ya? Kamu tidak akan bilangkan. Kamu yang sebenarnya putri keluarga Gu? Ayolah, lihat pakaian murahanmu ini. Mata saya tidak buta. Nona Gu, kenapa Anda datang sendiri? Siapa yang benar-benar Nona Gu? Kenapa agak akrab bagiku? Ying Ying, benar-benar kamu ya Nona Gu? Apakah kamu datang ke perusahaan untuk inspeksi? Oh, aku ingat sekarang, kamu mantan istri Hisukan. Orang itu, aku sudah tidak ada hubungan apapun dengannya sejak lama. Jangan sebut nama dia di depanku. Direktur Lin, ini dia orang yang meniru Nona Gu. Nona Gu kita kan, orangnya baik hati dan murah hati. Tidak mau mempermasalahkannya dengan dia. Ying Ying sanggup baik hati. Nanti kamu harus banyak-banyak membantu aku sebagai teman sekolah lama MU nih. Sudah, semuanya cepat kerja ya Direktur Lin. Usir orang ini keluar. Mas tidak mau pergi? Suruh siapa yang pergi? Buku. Saya tidak bisa mengenali keluarga Gu selama 10 tahun. Perlu saya bantu donasi kornea mata kamu gak? Ini, bagaimana saya bisa menduga kalau orang Hisu itu bisa menikahi putri keluarga Gu? Nona Gu, saya salah. Tidak, kau benar. Aku tidak ingin mengungkapkan identitas di Gu. Perlakukan saya saja seperti sikapmu sebelumnya. Bukankah ini kurang pantas? Masih banyak pertanyaan? Tidak mau kerja lagi ya? Kamu silakan urus pekerjaanmu saja. Kalau bukan karena mau mengambil kembali Feng Zhang dari tangan Guing. Kamu juga tidak perlu menerima hinaan seperti ini. Dia tidak tahu kalau Feng Zhang hanya mengakui saya. Kita tunggu saja dan lihat pertunjukannya. Ying Ying, minum teh. Taruh di situ saja. Kenapa dia datang Gu Jiayin? Orang ini, perusahaanku kita tidak menerimanya, Direktur Lin. Sudah tahu identitasku, masih tidak mau menuruti perintahku. Airnya sepanas ini, kamu mau membunuhku ya? Ini dia Nona Gu Jiayin. Hari ini, secara resmi bergabung dengan Gu sebagai Kepala Departemen Perencanaan. Semua tolong banyak bantuannya ya. Direktur Lin, tanpa izinku. Kamu, batuk. Ini semua aturan dari Bu Gu. Jangan-jangan, keluarga Gu mau biarkan dia mewarisi perusahaan? Pokoknya Feng Zhang ada di tanganku, ditambah lagi tidak ada yang tinggal padaku. Identitas sebagai putri keluarga Gu. Harus cepat usir dia keluar. Ying Ying, kamu jangan-jangan bukan putri keluarga Gu kan? Betul tuh. Kenapa Gu Jiayin jadi pimpinan, bukan kamu? Semua sudah lihat jelas kan? Sekarang bisa buktikan identitasku kan? Benar sekali, keluarga Gu Feng Zhang. Maaf ya Ying Ying. Baru tadi salah paham sama kamu. Ying Ying, maafkan aku ya. Aku seharusnya tidak salah paham sama kamu, menurutku sih. Kamu harus langsung pecat Direktur Lin, betul banget. Bagaimana bisa Gu Jiayin jadi atasanmu sih? Ramai sekali di jam kerja. Kayak APA ini, lagi pula. Siapa yang mau memecatku? Ini proyek dengan keluarga Su, yang bertanggung jawab adalah Nona Gu. Su adalah perusahaan yang terikat dengan Gu. Direktur Lin malah memberikan proyek sebesar ini kepada Gu Jiayin. Ada yang keberatan? Proyek sebesar ini diberikan ke orang luar. Gu Jiayin itu dituju langsung oleh Presiden Gu. Kalau ada yang keberatan, bisa ke kantor Presiden. Besok untuk proyek keluarga Su, jangan terlalu tertekan.
Memang benar nona muda keluarga Gu, bahkan untuk ke kantor aja pakai Porsche. Hei, ini mobil termurah di garasi keluarga kami loh. Ying Ying, aku belum pernah naik mobil semahal ini, bisakah kamu antar aku pulang? Kebetulan tidak searah, lain kali ya. Dadah. Ying Ying, aku tidak salah lihat kan? Gu Jain ada di atas sana. Bukannya mobil ini milikmu? Sebenarnya, Gu Jain itulah yang mendapat koneksi di sini. Dia bahkan belum bercerai. Masih mau mengambil alih grup Gu sendirian. Aku datang ke perusahaan ini hanya untuk membuktikan kemampuanku. Untuk jaminan tambahan di masa depan. Aku lihat dari wajahnya aja udah tahu. Dia itu. Tenang aja Ying Ying. Kami pasti berpihak sama kamu. Kami pasti akan bantu kamu dapatkan kontraknya kembali. Biar direkturku tahu yang sebenarnya. Wajah asli wanita itu. Bodoh sekali. Di mana ya printernya? Aduh, Kamu lagi ngapain? Kamu sengaja kan? aku tidak sengaja kok. Sudah jangan ribut, nanti aku cetakin ulang buatmu. Terima kasih ya. Aku ingat kamu. Kamu tidak kepanasan tersiram kan? Airnya sepanas ini, kamu mau membunuhku kan? Tidak apa-apa. Di mana HP-ku? Masih setengah jam lagi, resepsi penandatanganan akan dimulai. Kontrak dengan keluarga Su harus jadi milikku. Pak Seng, lama tidak bertemu. Tinggal 5 menit lagi pesta koktail akan dimulai. Kenapa penanggung jawab proyek kerjasama belum muncul? Aku ingat kamu. Kamu tidak kepanasan kan? Pak Seng, saya adalah putri tertua keluarga Gu. Gu Ying. Oh. Nona Gu ini adalah penanggung jawab hari ini kan? Bukan. Pak Su bilang, penanggung jawab kali ini adalah putri tertua keluarga Gu, dia. Saya tidak mau membuka identitas di perusahaanku. Pak Seng. Saya percaya pada penilaian Direktur Su. Nona Gu, langsung tanda tangan kontrak saja. Maaf Direktur Lin. Ada urusan di jalan. Ada sedikit kecelakaan. Halo Pak Zeng, waktunya pas. Saya penanggung jawab proyek kali ini, Gu Jiayin. Director Lin. Ini bagaimana? Pak Seng. Hari ini adalah kerjasama antara Gu Group dan Su Group. Identitas saya sebagai putri Gu Group tidak penting. Lebih baik Anda beri dia kesempatan, dengarkan dulu proposalnya. Baru putuskan. Orang yang membuatku menunggu begitu lama. Kamu yang pertama. TAPI, Nona Gu. Mau memberimu kesempatan, kalau begitu, bawa proposalmu. Tunjukkan padaku. Terlambat saja sudah tidak bisa dimaafkan, menjiplak. Aku tidak akan mentolerir, keluar. Kamu tidak bisa mengalahkanku, masih tidak pergi? Pak Zeng, coba lihat halaman terakhir proposalnya. Rencana cadangan gabungan Jiangbei Hiking. Tidak tahu apakah Nona Gu Ying bisa menjelaskan rencana cadangan di tempat? Saya. Ini adalah rencana cadangan saya. Kalau tidak salah tebak, rencana cadangan. Adalah rencana kerjasama yang sebenarnya kan? Ya, lagi pula. Pencuri dalam rumah sulit diwaspadai. Kamu. Bicara soal jadi pencuri, kakak Jain, lebih berpengalaman kan? Lagi pula, kamu di sana 5 tahun. Kamu. Kamu pernah masuk. Pak Zeng, Anda tidak tahu. Dulu rahasia perusahaan Gu kami bocor. Itu pasti Gu Jain yang melakukannya. Mungkin. Kerja sama kali ini juga. Nonsense. Keluarga Gu malah mengirim seorang penjahat bisnis. Untuk menangani kerjasama. Saya sudah menjelaskan hal itu. Barusan kamu menyamar sebagai putri keluarga Gu, berbohong seenaknya. Bisakah saya percaya padamu? Keluarga Su akan memutuskan semua. Hubungan kerjasama dengan keluarga Gu. Pak Zeng. Masalah proposal sebenarnya cuma salah paham. Lagi pula, saya kan putri sulung keluarga Gu. Gu Jain telat dan mengabaikan pekerjaan. Saya juga demi kepentingan keluarga Gu, terpaksa.
Sebenarnya, saya punya cara lain. Bagaimana kalau tanda tangan kontrak dengan saya, Putri Gu? Saya tetap percaya pada penilaian Pak Su. Tunggu dulu. Putri Gu yang ini bukan Putri Gu yang itu. Pak Su percaya pada saya, bukan dia. Maksudmu, kamulah putri sulung keluarga Gu? Kamu ngawur. Mencuri desain saya, mengurung saya supaya tidak bisa tanda tangan. Kamu pikir bisa menyamar sebagai saya selamanya? Bagaimana kamu tahu saya yang mengurung? Maaf, Jian. Saya suruh hanggang, saya. 5 menit lagi. Tentu saja karena Kamu. Aduh, Nona, kamu tidak apa-apa? Satpam, tangkap orang ini. Gu Jian, kamu membuat saya seperti ini di Jiangcheng. Saya tidak akan membiarkanmu lolos. Kamu tidak apa-apa? Jian, tidak apa-apa. Mana mungkin bukan asli? Kamu sekutu dengan Gu Jian. Kalian yang menukar Feng Zhang yang asli. Nona Gu, kamu tidak kenal ketua dewan direksi? Ketua dewan direksi apa? Nenek tua ini cuma penipu. Action, pergi pada saya. Kita tanda tangan kontrak lagi. Kamu anggap saya bodoh, Nona Gu? Bahkan tidak kenal ibu kandung sendiri? Saya tidak punya anak perempuan sepertimu. Saya cuma punya satu anak perempuan, yaitu Jane. APA? sudah berulang kali saya bilang, kenapa kamu tidak percaya? Hahaha, Tante, jangan bicara seperti itu. Meski aku tak ada hubungan darah denganmu, tapi aku punya dengan Gu Jian. Diam kau. Aku adalah putri Li Qingliang. Sayang, setelah urusan di rumah selesai, aku akan mencarimu. Apa yang kau lakukan? Jane baru saja tidur. Berani-beraninya tidur, bangun dan kerja. Jane dan yang di luar, jelas keduanya adalah putrimu. Hanya Yinging yang putriku. Kau berani melindunginya? Sekarang juga aku pukul kau. Jane adalah kakakku, berarti aku juga putrimu, kan? Memang pantas jadi putri Li Qingliang. Tak tahu malu. Pura-pura apa sih? Konglomerat lagi, Terrace? Tetap saja dicampakkan pria. Dulu kau kalah dari ibuku. Sekarang putrimu kalah dariku. Kau. Hahaha. Perusahaanku menuntut atas pemalsuan cap perusahaan dan penipuan bisnis. Satpam, kalian. Hahaha. Lepaskan aku. Kau hampir bunuh putriku. Aku tak akan bayarkan kau mati muda. Kau buronan. Akan kukembalikan untuk menghabiskan sisa hidup di penjara. Ayo pergi. Ketua direksi, maafkan kebodohanku. Kontrak akan segera ditandatangani. Saya percaya Nona Gu punya kemampuan ini. Jane, kau dapatkan kontraknya. Ibu juga tepati janji. Mulai hari ini, kau pimpin perusahaan Gu. Selamat pagi, Ketua Direksi. Kenapa Jane tidak bisa kerja? Pasti proyeknya gagal, lalu dipecat. Dengar-dengar hari ini Ketua Direksi baru mulai bertugas. Menurutmu siapa Ketua Direksi baru itu? Jangan Enging? Ketua Direksi baru adalah Nona Gu. Hei si Enging, kalau begitu, kamu teman sekelas selama ini. Pasti akan naik jabatan dan gaji. Tentu saja. Gu Jian, setelah aku naik jabatan, pertama-tama aku pecat kau. Kau pecat aku? Ayah. Itu lift khusus Ketua Direksi. Selamat pagi, Ketua Direksi. Perhatikan baik-baik. Aku hanya tunjukkan sekali. Bagaimana mungkin? Dia benar-benar Ketua Direksi? Kalau begitu, Jailah Nona Gu yang sebenarnya. Kalian berdua dipecat. Hamil sedikit saja, manja banget. Tak menghasilkan uang sepeser pun. Cuma tahu pakai duit anakku. Su. Kontrak pun gak dapat. Masa enak-enak makan? Gue ada ide lagi, culik gue ya. Keluarga gue pasti serahin kontrak. Da, Bulletin Guru. Dah. Ya.
Ayo sama Bu Guru lihat Mama udah dateng belum. Kerjasama yang lancar. Ya, kita masuk tunggu Mama di dalam, ya? Kami orang tua Guyaya. Ya, dia papa ya? Yaya, ayo pulang sama papa mama. Cepetan pulang, ya. Dia anak kami nggak bakal celakain dia. Kalian ngapain? Halo, Bu Guru. Gue jemput Yaya. Lu siapa? Lu pikir punya duit bisa? Semau-maunya? Lu pernah ngurusin anak sehari? Kalau bukan karena lu, Yaya bisa kena autis? Selama gue masih bapaknya Yaya. Guyaya hari ini harus ikut gue. Kalau lu dating jemput Yaya sebagai siapa? Orangnya Gujiain? Gue inget kan udah gue ingetin lu. Gujiain sama kakak lu. Lu cuma anak angkat. Lu pikir bisa menang? Hah? Gujacheng dan Gujain. Gujiaceng itu kakaknya Gujiain. Nggak mungkin. Kakak sayang kali ya. 5 tahun lalu, Hotel Junyue, gue lihat sendiri. Kan yang waktu itu gue sama Jiain. Bagaimanapun, gue tetap bapaknya anak ini. Biar gue bawa anak bisu ini, lu nggak berhak larang. Anaknya golongan darah A, butuh transfusi, stok darah kurang. Ada yang golongan darah AB di sini? Gue golongan O. Gue juga anemia, nggak bisa nyumbang. Nggak mungkin, Jiain golongan A. Jangan-jangan, Kak Rufeng, tapi aku nggak mau cuma jadi kakakmu. Aku golongan darah A. Rufeng, Jiain, Bukannya udah gue bilang, dia nggak boleh kena stimulan lagi? Harus dipantau 24 jam, bisa bangun atau nggak. Kalau bangun pun, kemungkinan besar, dia tidak akan bisa berbicara lagi. Jiain. Bagaimana keadaannya ya? Kita lihat saja apakah Yaya bisa bangun dalam 24 jam. Hisu itu orangnya tega banget, sampai anak kandung sendiri pun dia tega menyakiti. Aku curiga Yaya bukan anak Hisu. Jangan-jangan dia anakmu? Aku akan segera memproses tes DNA dengan hasil cepat. Guru Feng ternyata tuan muda keluarga Su. Kenapa Gujain bisa punya nasib sebaik itu? Kenapa aku cuma dapat orang jelek seperti Hisu? Dokter Wang, apakah kemarin ada orang yang mengirim 2 sampel ke sini? Anda saya pa? Ini, laporan hasil pemeriksaan. Yang diperiksa adalah Guru Feng dan Guyaya. Tingkat kemiripan gen kurang dari 99,99%. Tidak ada hubungan kekerabatan. Dokter, apakah hasil pemeriksaan nyata? Tentu saja. Apa yang sebenarnya aku harapkan? Rufeng. Aku baru saja mencarimu kemana-mana. Yaya sudah bangun. Aku pergi dulu. Oke, aku mengerti. Semua ini karena ide burukmu yang bodoh ini. Kau membuatku jadi seperti ini sekarang. Anak di perutku ini adalah satu-satunya anakmu loh. Apa maksudmu? Guyaya sama sekali bukan anak kandungmu. Berani-beraninya dia mengkhianatiku. Pasti Gujain dengan laki-laki lain itu. Anak haram itu. Bukan pergi menegur wanita ITU sekarang. Puh. Ikut sekali. Anak ini juga bukan anak keluarga HMU. Pasien belum sadar, gerakan jari cuma reaksi saraf saja. Masih tersisa 3 jam lagi, kemungkinannya kecil. Yaya, Kamu mau kemana? aku mau menemui Hisu. Kamu. Keadaan Yaya seperti ini semua karena kamu, ayah yang jahat. Kembalikan putriku. Bisu ini belum mati juga ya? Ku dengarkan baik-baik. Guyaya. Dia bukan anak kandungku Hisu. Dia cuma anak haram. Tidak mungkin. Bukannya ini hasil tes DNA yang aku buat? Kok ada di tangan mereka?
Nggak heran dulu pertama ketemu, kamu langsung mau nikah sama aku. Rupanya cuma mau pakai aku buat. 5 tahun lalu, bukannya kamu yang selamatin aku? Selamat Napen, kamu kan si imut itu. Bahasanya manis banget. Kalau bukan karena kamu ngotot-ngotot mau nikah, mana mungkin aku mau. 5 tahun lalu, siapa? Tapi Yaya bukan anakku. Jangan-jangan 5 tahun lalu. Kamu ada cowok lain? Jangan-jangan cueknya kebanyakan, jadi lupa yang mana. Mama. Are you Feng? Kenapa mau tes DNA sama Yaya? Jangan-jangan. Dangu Yaya. Harus rahasia. Mama. Si imut ini, sekarang juga kubawa ke alam baka. Berhenti. Ini rumah sakit, bukan pasar. Ini urusan keluarga Hi. Mertua ngajar menantu. Wajar. Lu orang luar ikut camper APA? Dasar cewek brengsek. Jiain udah bukan istri Hisu lagi. Hormat sedikit. Atau atas nama grup gue gugat lu. Wah, udah mulai bela-belain. Cengger ya. Meskipun lu direktur grup emang gimana? Tetap aja cuma numpang pakai bekas gue. Jiain ADKQ. Ngomong apaan sih? Ingin juga ada lu, kan? Kok gak pernah lu bela? Keluarga Hi udah. Kasih makan minum, terima sih. Imut ini. Yang lu pelihara. Ternyata malah nyuruh keluarga Hi. Rawat si imut ini. User Semua Yang Butte Ruzu. Tinggal sejam lagi. Yaya, kok belum bangun sih? Yaya. Dokter. Yaya mau sadar ya? Ayah. Yaya. Tanda vital pasien lemah. Ini pasti Liu Mei. Jangan sampai dia lepas. Dokter, gimana Yaya? Ada tanda bahaya, tapi juga ada peluang. Kalau berhasil, penyakit sebelumnya juga bisa membaik signifikan. Tapi butuh pemicu obat. Pemicu obat apa? Gentian dan ginseng perak. Genshin ADD. Acara tanaman obat tabib beberapa hari lagi. Ginseng perak. Mungkin juga muncul. Pasar bahan obat. Sayang, kapan kamu jemput aku? Ying Ying. Ini resep yang khusus ku minta dari orang. Pasti bisa kasih keluarga Hi. Cucu laki-laki yang putih gemuk. Bu, aku gak bisa minum ini. Mainem. Keturunan laki-laki keluarga Hi bergantung padamu. Jangan bergerak. Kalian salah orang. Kami warga baik-baik. Warga baik-baik. Liu Mei, kau diduga membunuh Guyaya. Ditangkap dan dipenjara. Bukan, kalian salah. Masalah si bisu itu. Gak ada hubungannya sama ibuku. Ying Ying. Bukannya kau putri keluarga Gu? Tolongin Ebyu. Ying Ying, aku gak mau masuk penjara. Ying Ying. Ebyu. Putri keluarga Gu yang terhormat, masa orang-orang begini aja gak bisa atasi? Esu. Kau gak percaya aku? Sudah ku coba, soalnya ya, dia anak kakakku. Aku gak bisa apa-apa. Guyaya ini. Buta Genshin. Kita ambil dulu. Gujain pasti lepaskan ibuku. Serahkan keluarga Gu. Bagus-bagus. Ginseng setengah ini memang bagus, tapi ini bukan ginseng emas yang kau bilang. APA, waktu beli. Dibilang ini ginseng emas. Ginseng emas, aku masih kenal. Ginseng emas lebih langka dari ginseng perak, semuanya di tangan keluarga Gu. Kalau gentian, mau gentian, minimal harus pakai ginseng perak. Tuan toko, serahkan gentian. Kamu siapa? Kuma kamu? Justru. Harus ada urutan dulu. Legipila hari ini semua. Datang untuk gentian. Mau dapat cuma-cuma? Apa ini? Jelek banget. Ginseng perak? Ini ginseng perak. Cukup buat ambil gentian? Kakap.
Serahkan gentian dulu. Nona ini, jangan-jangan putri keluarga Gu? Gentian. Hisu, berhenti. Gentian ini sekarang sudah milikku. Bakar pun, apa yang bisa kalian lakukan? Gentian itu tak ternilai. Kau biarkan dia bakar? Kau tak layak jadi dokter. Si orang tadi kenal berani menuduhku? Cuma kalian. Layak berebut sama putri keluarga Gu? Yang kubawa hari ini, ginseng emas. Kau bercanda? Ginseng emas, aku aja belum pernah lihat. Hanya guruku yang pernah melihatnya sekali. Perani Beraninnya kau. Kalau kamu, pemilik toko, bahkan belum pernah melihatnya. Bagaimana bisa kamu membuktikan ini palsu? Karena kamu bukan Nona Gu, Jin Shen. Semuanya ada di keluarga Gu. Tentu saja. Tapi begini. Nona Gu pasti kenal asli Jin Shen. Suruh Nona Gu yang memeriksa. Jin Shen ini palsu. Aku harus bawa pulang ke keluarga Gu untuk dimusnahkan. Supaya kamu tidak menipu orang lagi. Kalau tabib sakti pernah lihat Jin Shen, lebih baik minta dia yang memeriksa. Barang palsu yang tidak layak, bagaimana pantas guruku? Turun tangan sendiri? Guing sendiri saja palsu. Barang palsu, bagaimana bisa membedakan asli atau palsu? Cepat panggil tabib sakti. Kalau anakku terlambat, kamu tidak akan bisa mengganti. Si bisu ini adalah Xiao Kai. Chen Shana ini. Hari ini pasti aku ambil. Kalian lebih baik belikan barang untuk gadis itu. Siapa yang berisik di sini? Guru, harta karun langka. Ini, Jin Shen. Guru, Jin Shen ini palsu. Bodoh. Dari kecil matamu memang tidak bagus. Kalau begitu, gentiana ini aku ambil ya. Tentu saja. Nona Gu itu. Nona Gu adalah putri keluarga Gu. Palsu. Nona Gu itu aku lihat besar dari kecil. Berani menyamar sebagai putri orang terkaya. Seret kedua orang ini. Pukuli sampai mengaku. Aku enak Ram, Teres kenapa? Aku sekarang telepon ayahku untuk datang. Gulingkan lembah tabib sakti ini. Keluarga Gu dikelola sendiri oleh Nyonya. Apa dia akan peduli dengan hidup matinya seorang anak haram? Asu, tolong aku. Kamu menipuku masih berani minta tolong? Aku ingin membunuhmu sekarang. Di perutku masih ada anakmu. Tunggu kamu melahirkan keturunan keluarga Hi, aku akan buang ibunya, ambil anaknya. Kalau begitu, seret keduanya. Gu Jian, kamu mengandalkan status sebagai anak angkat Gu Qiu. Kalau begitu aku akan tangkap Gu Qiu. Lihat apakah Gu Qiu masih mau melindungi anak angkat tanpa hubungan darah ini. Ramuan sudah diberikan. Rawat baik-baik beberapa hari ini, 5 hari lagi. Akan sembuh total. Halo, Direktur, ada Tuan Hi yang mencarimu. Kami tidak punya klien Margahi. Aku ada urusan, jadi beberapa hari ini nggak bisa ke kantor. Urusan kantor serahkan sama Jain sama Rufen aja. Oke, Pak Gu. Pak Gu, aku udah lama banget kagum sama Bapak. Nggak tahu? Ini yang tertinggal sama petugas kebersihan. Ternyata Gu Jiain nggak cuma anak angkat doang. Cuma anak petugas kebersihan keluarga Gu. Aku tuh lagi butuh orang berbakat kayak kamu. Dulu sebelum kamu nikah, suka banget sama toko ini. Sekarang, ini punyamu. Termasuk merek pakaian anak-anaknya. Khusus dibuat khusus buat kamu sama Yaya. Makasih, Bu. Aku suruh mereka bikin satu set buat kamu sama Yaya. Sepeten Koba. Sayang, nenek beliin makanan enak buat kamu, ya? Ayo. Apa sih, Hayan Custom? Aku kan pelanggan VIP toko ini. Ada baju apa lagi yang nggak boleh aku coba? Iya, cepetan ambilin. Maaf ya, Bu. Toko kami baru aja diakuisisi sama grup Gu. Baju ini cuma bos kami yang boleh pack. Kamu tahu nggak siapa yang ada di depan kamu ini? Di grup Gu, nggak ada yang lebih dihormati dari dia. Cepat banget gantinya. Guing udah mau lahiran, ya? Brengsek. Ini, Yan, jangan percaya dia. Dia mantan istriku. Gu Jian. Walaupun kamu sengaja ketemu aku nggak akan balikan sama kamu. Sakurang hatiku. Cuma ada Yan doang. Hisu, selera kamu sekarang makin aneh aja. Tapi, hobinya nggak berubah, ya? Tetap doyan hidup numpang. Yan, dia kok bisa ngomong gitu ke kamu? Xiao Su. Ini dia mantan istrimu yang selingkuh itu? Aku hari ini cuma mau coba baju. Soal pria sampah ini, silakan aja pakai. Tapi bajuku, jangan sentuh. Nona Gu, mau pamer kaya di depan aku, ya? Baju-bajumu yang murahan ini, totalnya nggak sampai 100.000, kan?
WK. Di sini, baju termurah aja 30 juta. Bu, mending kamu belanja di mall bawah tanah sebelah aja. Kamu tuh, Aku bentar lagi mau inspeksi toko. Gimana sih kamu layanin tamu? Gu. Gu Jiyin. Kau mengenalku? Tentu saja aku mengenalmu. Ketika masih SMA, kalau bukan karena kamu Bayu Guru Feng, aku sudah jadi pacarnya sejak lama. Guru Feng adalah kakakku. Kau kira aku bodoh ya? Hanya dengan statusmu, putri konglomerat terkaya? Lagi pula Guru Feng sudah bilang, dia sama sekali tidak mengakui kamu sebagai adiknya. Wah, bukankan ini Kak Yan? Ada apa sampai kamu berkunjung ke toko kami hari ini? Wanita tua, pria ini cuma kamu pakai 1 bulan buangkan. Xiao Yu, kamu sebagai pramuniaga tidak tahu aturannya. Bahkan tidak mau izinkan aku mencoba baju ini. Kamu dipecat. Manager, Anda yang bilang, baju ini kecuali bos kami. Tidak boleh ada orang lain yang memakainya. Kak Yan sekarang adalah ketua dewan grup Gu kami. Dia adalah bos toko ini. Kamu tidak izinkan dia mencobanya. Malah izinkan orang yang pakai baju pasar murah untuk mencobanya. Maaf Kak Yan, tolong tenangkanlah. Bisakah kamu tidak memecatku? Gaun ini dibuat sesuai ukuran tubuhku. Kamu yang pakai ukuran XL, tidak muat memakai ukuran S milikku. Gaun yang dibuatkan untukku di tokoku sendiri. Bagaimana mungkin aku tidak muat? Gaun ini tidak mahal, cuma 7,01 juta saja. Aku buatkan angkanya untukmu. Mengapa kamu bilang 7 juta saja? Seluruh toko ini milik Kak Yan. Kamu siapa di sini? Apa hak kamu minta ganti rugi, malah minta 10 juta? Lalu bagaimana? Kak yang sedang memeriksamu loh. Kamu harus memperlakukan semua orang sama saja sebagai bos. Kalau rusak, harus ganti rugi. Aku, Kak Yan adalah orang terkaya di Jiangchen. Cuma 7 juta doang. Pasti bisa bayarnya kok. bagaimana mungkin tidak bisa? Yan Yan memiliki kekayaan ratusan miliar. Membeli seluruh mal ini saja masih lebih dari cukup. Kak Yan, jangan-jangan 7 juta ini, kamu tidak bisa keluarin uangnya ya? Tentu aku punya uang, tapi baju ini yang kamu rusak. Uangnya harus kamu bayar. Aku keluar hari ini, tidak bawa kartu bank. Aduh, minggir sana kamu. Tapi aku bawa ini. Hah? Jalan-jalan keluar tidak bawa kartu bank. Siapa yang percaya? Memang aku bisa jalan-jalan keluar tanpa bawa kartu bank kok. Karena seluruh mal ini adalah milik keluargaku. Maaf ya, kebahagiaan orang kaya. Kamu mungkin tidak bisa merasakannya. Tidak, jangan terlalu banyak baca novel percintaan. Otakmu jadi bodoh nih. Hei, kalau mall ini milikmu, aku akan bersujud. Menabuh kepala 50 kali dengan keras. Kartu ini memang khusus untuk bos. Kenapa kartu ini bisa ada di tanganmu? Lihat baik-baik, lihat baik-baik. Bagus, pantas saja kartuku hilang. Ternyata kamu yang mencurinya. Oh, aku ngerti. Ternyata dicuri, padahal sudah jadi orang tua. Mencuri barang di depan anak sendiri. Di kartu ini tertulis nama saya Gu Jiain. Gesek saja tahu, siapa pemilik toko ini yang sebenarnya. Jain, apa maksud pesan yang kamu kirim ke saya? Bukankah ini kartu yang saya berikan padamu? Aduh, Bibi, kan kamu cuma pembersih. Jangan pura-pura jadi orang kaya ya. Toko ini kan milik keluarga Gu. Dan saya adalah pacar masa depan bos Gu loh. Orang nomor 2 di grup Gu. Jain, apakah aku dengar benar? Apa yang dia omongkan ini? Bu. Kalau begitu, sebagai orang nomor 2 di grup Gu, bayar dulu 7 juta yuan ini dong. Sudah kubilang, toko ini milik pacarku. Gu Jian. Pasti kalian sudah bersekongkol, kan? Aku. Percaya atau tidak itu urusanmu. Tapi 7.100.000 yuan ini dalam 2 hari ke depan. Kamu harus transfer semuanya ke kartu saya tanpa kurang sedikit pun. Jika tidak, sertifikat hak milik rumah keluarga Hi harus tertulis nama saya. Gu Jiain. Cuma kamu doang? Tunggu kamu, aku tidak akan melepaskanmu. Kalian berdua dipecat. Oh, Aku dengan Gu Feng. Memang bukan hubungan seperti yang kamu katakan, tapi belum tentu nanti juga tidak. Dan untukmu, lebih baik pikirkan lagi masalahmu sendiri. Daripada mengejar yang tidak bisa didapat. hei, ada orang yang menyamar jadi aku. Apa maksudnya ini? Hisu ingin balas dendam sama aku, mau naik ke orang terkaya. Mungkin salah orang kali. Siapa namanya? Kakak Yan. Apakah itu Songyan? Aku akan minta orang menyelidiki. Kamu masuk ke dalam temani Yaya dulu.
Kenapa berhenti? Lanjutkan dong. Bukankah rumah ini diberikan bos Gu untukmu? Kenapa tiba-tiba ada anak kecil? Apa jangan-jangan itu anak haram bos Gu? Bukan ngomong apa-apa, memang ada miripnya sih. Wah Yuyu, kamu diselingkuhin nih. Je bukan anak Rufeng. Udah gak kenal bibi lagi ya? Lagi pula Guru Feng sudah bilang, dia sama sekali gak ngaku kamu sebagai adiknya. Bukannya kamu cuma anggap aku sebagai adik? Kalau yang menyelamatkanku dulu itu kamu. Alangkah baiknya, Rufeng. Kamu ada waktu sekarang gak? Ada beberapa hal. Aku mau bicara sama kamu. Kue semahal ini, kamu pasti belum pernah lihat kan? Kamu kendalikan diri sedikit dong, sekarang kamu lagi populer banget. Bosku gak tahu aku sengaja pinjam dia buat promosi diri. Kalau kamu bocorin informasi buruk, kita berdua bakal hancur. Bosku sudah lajang bertahun-tahun, pasti itu semua demi aku. Cepat atau lambat aku bakal dapetin dia. Kenapa kamu harus khawatir? Tapi, dia muncul di dalam rumah bosku. Dan penampilannya sangat mirip dengan bosku, gak mungkin benar-benar ada hubungan dengan bosku kan? Ada hubungan apa gitu? Yuyu, kamu gak apa-apa kan? Gu Jain, kamu hila ya? Kamu berani melakukan aku begini, hati-hati aku kasih tahu kakakku. Silakan pergi. Kamu berani menyakiti Ayah. Ibumu sudah aku kirim ke penjara. Gak keberatan nambah kamu satu lagi. Kamu tahu gak, Yuyu sekarang ini dari dunia hiburan. Artis wanita yang paling populer saat ini. Gua dan, kepala hiburan Gu. Hiburanku. Yuyu, tapi bagian atas Gu. 10 juta pengikut. Satu orang satu ludah aja bisa ngebut kamu. Dan lagi, Kida. Masih tunangan bos Gu loh. Rumah ini diberikan bos Gu buat aku loh, kakak ipar. Gak nyangka kamu bisa kerja sebagai pembantu di sini. Benarkah? Kalau gitu aku bakal telepon bos Gu sekarang juga. Bos Gu, Hiu pergi ke rumahmu. Siapa Hiu? Kenapa gak kamu cegah? Bukannya dia pacarmu? Halo, Guru Feng, kasih kamu 10 menit untuk balik ke sini. Selesaikan semua masalah cewekmu yang ngaco itu. Kamu kino bosku? Kalau bos Gu datang gimana kita jelasin? Dia pasti cuma ngecoh kamu. Walaupun Rufeng datang. Apa mungkin dia bakal marah sama aku cuma karena seorang pembantu? Aku adalah bagian atas Gu. Yuyu, menurutku kakak ipar ini penampilannya bagus loh. Boleh pinjam main? Aku gak pernah lihat kamu seburu-buru. ada masalah. Gu Jain, kamu hila ya? Awas, aku telepon Pak Gu sekarang. Ini niat nakal lukai artis. Aku bikin kamu bangkrut. Gak usah telepon. Pak Gu, Roger Gu. Pak Gu, cepat suruh polisi tangkap wanita hila ini. Pak Gu, bulan depan aku ada syuting lagi. Kalau gara-gara dia jadi kekau, habis lesan niwa. Ya udah, gak usah syuting. Hah, APA. Nanti juga gak usah syuting. Masuk sana tunggu. Ada lagi. Kamu siapa? Pak Gu, kok tunangan sendiri aja gak kenal? Pak Gu, Yuyu itu tunangan kamu? Seluruh perusahaan tahu kok. Aku gak kenal Hiu sama sekali. Yang buat rumor akan dituntut hukum. Kalian baru di dunia hiburan kan? Nanti, proyek apapun yang kalian ikuti, aku jamin gak bakal populer sama sekali. Yuyu, gimana sih? You can send you a kata kamu? Pak Gu, buat apa marah-marah cuma karena pembantu? Yuyu kan artis paling top di perusahaan kita. Kenapa? Aku berhenti syuting 5 tahun buat adik, pindah ke belakang layar. Dunia hiburan mau berubah ya? Adik, bukan maksudnya begitu. Jiain itu, satu-satunya putri keluarga Gu. Kamu artis kelas 3, berani ganggu dia? Gu Jain, putri keluarga Gu? Mr. Hill, kakakku bilang, dia anak yatim. Itu karena kamu bodoh. Gu Entertainment bisa bikin kamu populer. Pasti juga bisa bikin kamu telang. Masalah perundunganmu udah trending di media sosial. Rasakan sensasi dihujat netizen. Aku artis besar. Jangan sentuh aku. Aku suruh fans bully kamu. Skandal perundungan bintang baru Gu Entertainment. Gu Jian. Kamu bikin ibuku masuk penjara. Sekarang Yuyu jadi gila juga karena kamu. Song Yan juga gak bisa dihubungi. Penyakitku cuma bisa sembuh dengan anak Guing. Dokter. Anaknya mana? Kain mana? Anak apa? Guing tidak hamil, cuma radang lambung usus. Sedang istirahat di ruang perawatan. Kamu datang.
Kamu tidak hamil? Kamu bohong padaku. Ada CCTV di sana. Tidak takut masuk penjara kalau pukul aku? Mana mungkin kamu punya anak? Kamu punya lemah sperma. Kamu sendiri yang sakit, kok malah menyalahkan aku cari orang lain? Aku sakit. Aku kanker stadium akhir. Kalau kamu tidak punya anak, tidak bisa donor sumsum tulang untukku, maka kamu ikut aku pergi, yuk. Lepaskan aku. Cari Gujain saja. Gue ya anakmu, aku waktu itu bohong. Aku bisa selamat. Kalau aku bisa selamat, kita berdua hidup bahagia. Sebenarnya, Ya. bodoh. Kamu sudah tidak berguna, mana mungkin aku pertahankan. Yaya anak Rufeng. Jadi yang selamatkan aku dulu memang dia. Yin, kamu mau kasih tahu Rufeng? Aku. Sudahlah. Dia sudah punya orang yang disukai. Itu Hiu cuma bikin rumor? Bukan dia. Putriku sayang, apapun keputusanmu, Mama dukung. Bahkan kalau kamu tidak menikah seumur hidup, Mama juga bisa menghidupimu. Mama. Yaya. Hari ini kenapa tidak turun jemput Mama? Yaya. Kenapa cocoknya tidak berhasil? Jia Jiran aku. Pasti bisa selamatkan aku, meski anak kandung. Belum tentu cocok. Apalagi anak ini bukan kandungmu. Bukan. Anak kandung. Aku waktu itu bohong. Cocoknya tidak berhasil. Ya. Kaing. Kalau aku tidak bisa selamat, ayo pergi. Halo 110, di sini ada dugaan pelaku penculikan anak. Kak, foldermu sudah kuterima di sini. Diculik oleh Hisu. Apa? Awas, waspada. Rufeng. Yaya adalah anakmu. 5 tahun lalu kamu yang menyelamatkanku. Tapi apa? Aku tidak ingin ini menjadi bebanmu. Kamu punya hak untuk memilih jalan hidupmu sendiri. Bodoh. Cincin ini sudah aku siapkan untukmu sejak 5 tahun lalu. Bu, aku mau main kembang api. Ayah akan temani kamu main. Bagaimana ya? Oke, ayo kita main kembang api. Ayo pergi main kembang api.